mereka kalau mau masuk harus betul-betul menghafal pintunya ya. Iya. Kalau ada tour guide-nya enak, takutnya nanti salah jalur sendirian, otomatis yang dikhawatirkan itu adalah tersesatnya di dalam. Iya tuh, kayaknya ada yang rusak ya sahabat. Tuh diganti itu kayaknya tuh. Iya. Sudah sering ke sini, terus kembali lagi nanti setelah normalnya, pastinya bingung karena Benar. nomor 329 Iya. yang dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya baru saja silaturahmi ke hotelnya Kak Atin Tantowi karena berhubung beliau tinggal di hotel lain untuk pas kemarin ziarah, akhirnya alhamdulillah pagi hari ini bisa ziarah ke kediamannya beliau. Dan di video kali ini juga saya ingin memberikan kabar-kabar seputar Masjid Nabawi terkait dengan banyaknya pertanyaan dari kemarin berhubung perubahan-perubahan yang terjadi di Masjid Nabawi. Oleh sebab itu sahabat salam insya Allah nanti akan ke Masjid Nabawi untuk memberitahukan kabar seputar perubahan-perubahan yang saat ini terjadi. Dan di video kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Arlima Sofyan dan ada Bunda Imil dan juga ada Atin Tantowi. yang di belakang ada siapa? Oh, Hildan Hosi. Hildan Khosi. Kita berada di mana nih? Hotel apa nih? Zamzam Pullman, Hotel Zam- Madinah. iya, Buat sahabat semuanya mungkin nih yang udah pernah nginep di Pullman Madinah ini pasti udah tahu ya. Kira-kira kisaran berapa untuk saat ini? Kisaran kalau untuk relnya ya sekitar 400 ke atas. 400 ke atas, Iya, ya. tapi tergantung juga dengan tipe Hotelnya ya, roomnya ya. Kalau Iya, tergantung semakin tipenya. besar pasti Iya, semakin mahal. besar, Tapi standarnya ya, lah. standarnya seperti itu. Oke. Kita perjalanannya cukup masih lumayan jauh. Ayo kita agak lebih cepat nih sahabat. Ini biar sahabat-sahabat semua tahu. Oh iya. Ini ternyata ada jamaah loh sahabat. Nih. Ini ada. Biasa ikut juragan orang kaya. Bingung ya sahabat. Ini Masya Allah. Tadi kira tadi mau jalan yang lebih jauh mau olahraga. Kalau mau yang lebih dekat Oh iya. melalui, Ah. pintu ini. Masya Allah. Ini saya masuk aja itu gemeter loh sahabat. Karena lapar. Iya. Apa kenyangan? Kelaparan. Nah, kita sekarang ke luar hotel ya Ustadz ya. Iya. Apa hotelnya barusan? Pullman Zamzam. Zamzam Pullman. Zamzam Iya. Dan suasana di pagi hari ternyata enak banget ya di kota Madinah ini. Masya Allah, kita berada di pelataran di sekitaran Masjid Nabawi dan sesuai dengan apa yang saya bahas dari awal, saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara semua, wabil khusus para jamaah dari Indonesia, bahwasanya sekarang sudah banyak banget perubahan. Yaitu yang pertama yang kita akan bahas tentang perubahan pintu ya, karena banyak banget jamaah dari kemarin-kemarin yang kita bawa itu kesasar. Ya benar. Iya, kesasar dikarenakan tidak tahu arah pulangnya, jalan pulangnya. Yang awalnya bisa masuk berjamaah, ketika mau pulang salah jalur katanya. Dikarenakan dengan pergantian nomor di setiap pintu ya Ustadz ya. Iya benar. Iya. Dan Masya Allah, tabarakallah, kita lihat sebentar sahabat. Ini kita masuknya dari Raudah ya Ustadz ya, dari Babu Salam. Nih berhubung saya bersama Ustadz Hildan, jadi untuk kalian yang ingin mengetahui kabar-kabar seputar Arab Saudi bisa mampir di channel beliau Hildan Khosi. Kita mau masuk. 363. Iya. Dan sekarang Oh 303 kalau yang sekarang kita mau masuk yang awalnya ini kalau tidak salah nomor 3. 3. Iya. Dan sekarang diganti dengan 303. Ini sahabat, kita bisa lihat di pintu utama. Nih ada nomor yang 303 ini, awalnya pintu utama itu adalah pintu nomor 3 ya. Iya, nomor 3. Iya. Sebelum diganti. Iya. Kita mau masuk dan kita harus nunjukin tawakalna kayaknya, dikarenakan untuk masuk ke Masjid Nabawi itu harus punya identitas resmi ya. Kenapa barusan kaget ya? Iya.
Padahal enggak, padahal saya juga yang enggak nunjukin. Yang penting ini satu baca yang mungkin udah. Iya, betul. Gimana Ustadz nih tanggapannya Ustadz nih? Kenapa nih diganti dengan angka-angka yang besar ini seperti halnya di belakang ini ada angka 303 yang awalnya angka 3. Ya, kalau masalah perubahan mungkin ingin merubah untuk yang berada di Saudi ini ya. Pertama di sini dulunya itu nomor pintu 3. Sekarang sudah menjadi dari pintu nomor 300, 301, 302, 303 sampai terakhir itu nomor 369. Iya. Yang sekarang 369. Jadi kalau para jemaah itu yang pertama kali datang ke sini dan juga melihat nomor pintu yang berada di pintu-pintu pinggiran Masjidil Haram ya, ataupun di Masjid Nabawi ini, mungkin semuanya pada lupa ataupun kaget ya. Betul. Kaget dan tidak tahu nantinya kalau kembali lagi ke hotel lupa jalan menuju ke arah hotelnya. Maka dari situ saya pun sendiri yang pertama menghafal nomor-nomor yang berada di pintu-pintu yang di Masjid Nabawi ini. Ini sahabat ada jemaah ini dari nggak tahu dari negara mana ini, masya Allah tabarakallah. Ini sudah dari Bangladesh. dari Bangladesh ya? Bangladesh. Atau dari Irak? Bukan kayaknya Ustaz. Kalau bukan Bangladesh yaitu dari Iran. Iran ya. Iran. Ini mau masuk ke Raudhah kayaknya nih sahabat. Ayo kita lanjut lagi. Jadi benar banget apa yang disampaikan oleh beliau barusan. Jadi termasuk jamaahnya banyak yang tersesat. Iya, tersesat di Masjid Nabawi ya, dikarenakan dengan perubahan-perubahan tersebut. Tetapi untuk yang pintu di dalam itu masih ya Ustaz ya? Masih tetap. Ada juga dulu kalau jemaah kalau ziarah di sekitar Masjid Nabawi ya, setelah mau balik ke hotel pas dari Masjid Al-Ghamamah ataupun masjid dari Abu Bakar dan Masjid Sayyidina Ali, banyak jemaah yang datang yang disebut dengan Pasar Tungging. Kalau bahasa Indonesianya orang mengatakan tuh dengan terkenal nama pasarnya Pasar Tungging. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kenapa kok disebut dengan Pasar Tungging Ustaz? Nah, itulah orang yang mencetuskan, ada yang bilang itu orang Malaysia, yang mengatakan juga pertama kalinya orang Malaysia yang bilang Pasar Tungging, sehingga terkenal meskipun orang Indonesia menyebutkan Pasar Tungging. Dan sekarang itu sudah tidak ada lagi pasarnya. Sudah dijadikan tempat pelataran haram. Masya Allah. Sudah dihapus ya? Sudah dihapus. Ini Masya Allah sahabat. Jadi Insya Allah nantinya akan dibuka tempat tersebut, karena sekarang meskipun dibuka, jemaah-jemaah dari Indonesia ataupun dari negara lainnya belum normal semuanya, belum normal kembali untuk datang ke kota Madinah berziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena sekarang ini masih belum padat jemaah-jemaah yang di kota Madinah Al-Munawwarah ini, belum 100% untuk datang berziarah ke kota Madinah. Begitu sahabat salamnya. ya. Terus bagaimana nih solusi dari Ustadz Hildan sendiri agar supaya atau trik-trik agar supaya jemaah umroh tidak kesasar atau tidak tersesat? Apakah harus menghafal yang di dalam, nomor yang di dalam, ataukah harus menghafal yang pintu yang di luar ketika mau masuk? Nah, yang pertama ketika kita mau keluar dari hotel, Iya. mau keluar dari hotelnya mau menuju ke masjid, maka di situ sebelum masuk ke pelataran haram diingat nomor pintunya. Iya. Pintu berapa kita masuk, maka di situ kita akan keluar. Nah, kalau seumpamanya kita masuk dari pintu 316, sedangkan kita nanti keluarnya pintu 320, Betul. maka otomatis itu beda jalan ya. Iya. Beda nomor maka beda jalan. Maka di situ kita semuanya kalau keluarnya 320, maka tinggal mengurangi angkanya. Disitulah kita akan ketemu nanti dengan nomor pintu 316. Iya. Nah, kalau seumpamanya yang dari depan, maka tinggal cari saja nomor berapa kita yang akan masuk. Dan juga di situ nomornya untuk keluar dari Masjid Nabawi untuk datang ke hotel. Gitu. Nih kita bisa lihat di depan nih sahabat. Tuh, ya benar apa yang dijelaskan oleh Ustadz Hildan barusan, semuanya sudah berganti nomor ya. Yang awalnya kalau tidak salah ini nomor 9. Iya, nomor 7 ya, nomor 67 ya. 6. Iya, menjadi 316. 9 ya. 9. Iya, Pintu 6. pintu 8, 9. ya Allah, tapi yang pasti ini sekarang sudah semuanya sudah diganti nomornya. Jadi
untuk kalian agar supaya tidak tersesat di sekitaran Masjid Nabawi, maka yang pertama yang harus sahabat-sahabat hafal itu adalah nomor pintu ya Ustaz ya. Nah, nomor 3. Iya, karena banyak juga jamaah dari Ustadz Hildan yang tersesat di Masjid Nabawi tidak bisa pulang ya. Tidak bisa pulang karena lupa dengan jalannya. Iya. Lupa untuk menghafal nomor untuk menuju ke hotelnya juga begitu. Iya betul. Jadi harus dihafal terlebih dahulu agar supaya nanti walaupun mau masuk sendiri ataupun mau keluar sendiri itu tidak tersesat ya Ustadz ya. Iya, tidak tersesat. Aman insyaallah. Amin 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 amin. Tentunya apalagi sekarang sudah semakin banyak, kebanyakan itu jamaah ketika mau masuk itu nggak memikirkan dari pintu mana mereka masuk, yang penting sudah bisa masuk ya, sudah senang banget. Akhirnya mereka foto-foto keliling-keliling di sekitaran Masjid Nabawi dan ujung-ujungnya malah tersesat pulangnya ya. Ini kita bisa lihat di sana itu ada 320 dan selanjutnya 321. Allah alam sampai saat ini belum tahu apa alasan atau alasannya diganti nomor tersebut. Tapi yang pasti untuk kalian semua para calon jemaah, apabila kalian mau masuk ke Masjid Nabawi, diusahakan menghafal dulu nomor-nomor yang tertera seperti halnya di sini nih. Nah, di sini dulu yang disebut dengan Pasar Tungging. Oh, di sini ya. Yang Di pintu 18 ini. Pintu 18 yang dulunya ada pasar untuk, ada juga yang mengatakan pasar murah gitu ya. Ada juga yang mengatakan Pasar Tungging. Dan sekarang sudah menjadi pelataran Masjidil Haram, yaitu kota Madinatul Munawwarah. Masyaallah. Nah, di sini semuanya sudah sampai ke belakang. Dulunya juga di sini ada parkiran mobil, ada pasar, terus ada bongkahan-bongkahan hotel yang tidak terawat. Dan alhamdulillah sekarang sudah rata dengan pelataran Masjid Nabawi. Nah, di situ juga ada pohon-pohon banyak, ya, pohon-pohon banyak di situ. Disitulah yang disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah. Oh, Masya Allah. Tempat pertama kalinya sahabat dari Rasulullah SAW yang dilantik menjadi khalifah pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ini nih kita lihat sebentar sahabat. Ini apa nih Ustaz? Ini untuk memperbaiki ada yang rusak kayaknya nih. Keramik ada yang rusak maka diganti ya. Mungkin ada yang pecah itu ya, maka diganti yang baru. Iya tuh. Kayaknya ada yang rusak ya sahabat. Itu diganti itu kayaknya tuh. Masya Allah. Tebal ya. Iya. Soalnya itu di belakang juga ada proses perbaikan juga nih. Tuh sahabat. Nah, kita balik lagi. Yang penting sahabat cukup tahu saja ya. Keramiknya seperti yang di Mekah, yaitu keramik anti panas, tahan panas. Oh, jadi tahan kalau panas. diinjak itu dingin ya? Dingin. Masya Allah. Nah, saya melanjutkan dengan yang tadi sebelah sana. Kita lihat ini jemaah dari Iran ini. Oh iya, tunggu. Oh, ini jamaah dari Iran kayaknya ya? Ya, ini jemaah dari Iran. Masya Allah. Tuh sahabat. Mereka kalau mau masuk harus betul-betul menghafal pintunya ya. Iya, kalau ada tour guide-nya enak, takutnya nanti salah jalur sendirian, otomatis yang dikhawatirkan itu adalah tersesatnya di dalam. Tersesatnya ketika sudah sholat di Masjid Nabawi. Betul. Ayo ini yang pakai, oh dari Mesir Cat. Mana? Itu dari Irak, dari Irak. Mesir masih belum. Iya. Tuh. Nih. Tuh banyak ya. Masya Allah. Banyak yang sudah berdatangan ya Ustadz ya. Gimana Ustadz sendiri perasaannya sudah melihat jemaah-jemaah dari negara-negara lain sudah aktif kembali nih? Ya, alhamdulillah saya pribadi senang melihat jemaah-jemaah dari negara yang lainnya sudah bisa ataupun sampai di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Dan juga ada sedihnya karena jemaah yang dari Indonesia ataupun yang dari negara yang lainnya yang masih belum bisa untuk masuk di kawasan kota Saudi ini dikarenakan ada pandemi COVID-19. Mudah-mudahan rakyat Indonesia cepat pulih kembali dan juga normal kembali agar bisa datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan juga bisa datang ke kota Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah di kota Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dari kota Madinah
saya ataupun teman-teman yang lainnya tidak henti-hentinya untuk berdoa kepada rakyat-rakyat Indonesia ataupun bangsa Indonesia ya, khususnya untuk bangsa Indonesia agar semuanya cepat normal, cepat pulih kembali, datang ke sini dan kita bersama-sama beribadah di kedua tanah suci kota Makkah dan juga kota Madinah. Amin ya Rabbal alamin. Senang pastinya ada ya, dikarenakan sudah mulai rame. Sedihnya dikarenakan sampai saat ini belum ada jamaah dari Indonesia. Bener nggak Bun? Iya, benar. Iya. Jadi karena Cepat dibuka gitu. amin. Tidak hanya kita sendiri ya, maksudnya bagian ekspatriat aja yang bisa ke sini. Mudah-mudahan dari Indonesia juga bisa ya. Ya, amin. Karena melihat dari Singapura, Malaysia sudah mulai berdatangan, tentunya di Indonesia juga kami sangat berharap untuk bisa datang juga ke sini untuk bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Betul, kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, dan mudah-mudahan benar-benar kembali normal agar supaya pelaksanaan ibadah umroh ini sepenuhnya dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan tidak ada lagi social social distancing ataupun pembatasan dan hal lain sebagainya. Kami hanya bisa mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi segera membuka umroh dari Indonesia, dikarenakan kami sudah sangat rindu dengan jamaah-jamaah dari Indonesia. Kita bisa lihat nih di depan ini dari di mana nih? Pokoknya dari negara-negara lain kalau sudah pakai seragam kayak gini nih, sudah sekelompok serombongan jamaah ya. Masya Allah, sudah mulai rame ya. Nih subhanallah, pastinya sahabat juga sudah rindu ya dengan suasana-suasana di sekitaran kota suci Madinah ini. Subhanallah ini sahabat. Nah, kita beralih ke pintu 328 ya. Ini 328. Dulu pintu 15. Oh, pintu 15 dulu ya. 15. Masya Allah, Ustadz Hildan ini hafal semua nih. Iya, pintu 16. Iya, yang 15 ada di ujung. Iya, ada di ujung ya. Pintu 16. Jadi sekali lagi harus betul-betul dihafal untuk semua para calon jemaah ya, agar tidak tersesat di dalam Masjid Nabawi. Pastinya bingung jemaah meskipun yang sudah sering ke sini ya. Iya. Sudah sering ke sini terus kembali lagi nanti setelah normalnya pastinya bingung karena Benar. kenapa? Karena diganti nomor ini pas di pertengahan corona ya. Karena Iya. sekarang udah 2 tahun jemaah-jemaah dari Indonesia tidak bisa datang ke sini. Saya juga pertama kalinya kaget dan tidak Sama tahu. berarti ya. Tidak tahu kenapa nomor ini ganti gitu. Makanya harus dihafalin lagi, muter dari pintu 1 sampai nantinya ke pintu 1 lagi dah hafalin nomornya. Begitu. Iya, apalagi memang di mana kita, pokoknya intinya di mana hotel kita, pintu itu harus dihafal. Pintunya Iya. yang harus dihafal yang lebih utama. Iya. Nanti Kalau pintu yang nomor pintu yang di dalam masjidnya itu tetap iya kita masih. berubah. Cuman yang berubah hanya yang di luarnya saja. Ini kita bisa lihat di sini nomor berapa Ustadz? Di sini nomor 329. Iya. Yang dulu di sini nomor 19. 19 ya. Nomor 19. Masya Allah. Sekarang sudah 100% ganti semua nomornya ya. Iya. Sekali lagi untuk kalian yang mau ziarah ke kota suci Madinah, harus agar tidak tersesat di dalam, harus menghafal nomor tersebut agar supaya keluar dan masuknya dari Masjid Nabawi itu enak ya Ustadz. Ya, Biar benar. tidak keliling-keliling, karena perlu diketahui sekali lagi untuk sahabat, jalurnya ini cukup lumayan jauh. Banyak perubahan sekarang, meskipun jalannya depan hotel banyak perubahan. Iya. Ada juga di pintu 21 ya. Pintu 21, 22 kan biasanya kalau jemaah itu kalau sudah sholat berjemaah di Masjid Nabawi ataupun mau pulang dari jemaahnya, mampir di pintu 21 karena untuk berfoto-foto. Di situ kan dulunya ada jam ya kan? Iya, Jam tower dinding jam. besar. Nah, tower jam sekarang itu sudah tidak ada lagi. Sudah dihapus ya? Sudah dihapus, sudah dibubarkan. Kita lihat nanti seperti apakah apa itu namanya jam dibubarkan karena sekarang masih ada puing-puingnya. Oke. Dan terima kasih saya ucapkan untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan sahabat salam sampai selesai.
Saya doakan dari kota suci Madinah, mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya, dan yang punya hutang mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya, Amin. dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Jangan lupa sekali lagi untuk selalu dukung channel para YouTuber yang ada di Haramain ini, yaitu ada Ustadz Hildan Khosi ya. Iya. Jadi bisa dilihat di deskripsi, silahkan bantu channelnya mereka. Baik, ada Bunda Email juga nih. Pastinya sudah banyak yang kenal ya. Untuk Hildan Khosi, kalian bisa mendukung channel beliau karena beliau itu aktif berbagi informasi seputar Arab Saudi. Tetap semangat ya Ustadz, Oh, siap, berdakwah walaupun melalui YouTube, insya Allah Insyaallah. sukses insyaallah. dunia akhirat ya. Insyaallah, Bunda Email insyaallah. juga semangat ya Bunda ya. Semangat. Mantap. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.